Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herviani Laksita Padmarini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review metodologi terhadap dua tugas akhir yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian Hadwiana Gita Marlina yang menggunakan metode regresi linear berganda, penelitian Agusman yang menggunakan metode SAMPLS. Dan di review ini berfokus pada kualitas metodologi penelitian, kesesuaian fenomena, validitas konstruk, ketepatan analisis statistik, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing penelitian. Perbandingan dilakukan terhadap dua penelitian dengan tujuan untuk menilai kualitas fenomena penelitian, kesesuaian variabel, ketepatan metode analisis, validitas konstruk, serta kualitas interpretasi hasil penelitian. Dari hasil review, saya menemukan bahwa kedua penelitian memiliki kelebihan masing-masing, namun juga memiliki beberapa kelemahan metodologis yang cukup mendasar. Penelitian pertama berjudul Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada KPP PMA 2. Penulis dari tugas akhir ini adalah Hadwiana Gita Marlina dengan konsentrasi di manajemen SDM, metode regresi linear berganda menggunakan SPSS dengan populasi 145 pegawai dan jumlah sampel 77 pegawai pelaksana yang mengalami mutasi. Adapun alasan saya memilih penelitian ini karena tema mutasi dan reward sangat relevan dengan pengelolaan SDM di sektor publik, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat 3 kritik utama. Yang pertama, fenomena penelitian kurang kuat. Di sini peneliti menggunakan penurunan NKP sebagai dasar penelitian. Namun rata-rata NKP pegawai masih berada pada kisaran 110 sampai dengan 115 yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai masih sangat baik. Penurunan yang terjadi hanya sekitar 0,39% sampai dengan 1,75%. Yang kedua, pengukuran kinerja belum optimal. Variabel kinerja diukur menggunakan persepsi pegawai melalui kuesioner, padahal data NKP aktual tersedia dan digunakan pada fenomena awal penelitian. Yang ketiga, daya jelaskan model rendah. Nilai R-square hanya sebesar 23,2%, yang artinya 76,8% variasi kinerja dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Selain 3 kritik utama tersebut, terdapat beberapa kelemahan lain. Yang pertama, tidak terdapat grand teori yang kuat. Reward menggunakan indikator yang bercampur dengan teori kebutuhan. Sampel hanya pegawai yang pernah mutasi sehingga tidak memiliki kelompok pembanding. Terdapat kesalahan interpretasi koefisien regresi karena koefisien diubah menjadi persentase. Menurut saya, kelemahan terbesar penelitian ini adalah penggunaan self-assessment untuk variabel kinerja, padahal terdapat data objektif yang lebih baik. Kemudian, penelitian yang kedua berjudul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penulis adalah Agusman. Dengan konsentrasi manajemen keuangan, metode yang digunakan SAMPLS menggunakan Smart PLS 4, populasinya ada 161.328 wajib pajak, dan jumlah sampel 100 responden. Penelitian ini menarik karena menggunakan model mediasi dan metode SAMPLS yang lebih kompleks. Kemudian terdapat 3 kritik utama yang paling penting. Yang pertama, fenomena penelitian tidak konsisten. Di sini peneliti ingin menjelaskan penerimaan pajak, namun data menunjukkan bahwa penerimaan pajak selama 2020 sampai dengan 2024 selalu melampaui target. Dengan demikian, masalah penelitian sebenarnya lebih dekat kepada variabel kepatuhan wajib pajak dibandingkan penerimaan pajak. Yang kedua, validitas konstruk variabel dependen masih bermasalah.
variabel penerimaan pajak diukur menggunakan persepsi responden melalui kuesioner, padahal penerimaan pajak merupakan variabel objektif yang seharusnya diukur menggunakan data real penerimaan. Yang ketiga, adanya kegagalan mediasi. Di sini seluruh hipotesis mediasi ditolak, namun peneliti belum menjelaskan secara mendalam mengapa kepatuhan wajib pajak gagal menjadi mediator. Beberapa kelemahan tambahan adalah belum menggunakan teori TAM atau UTAUT untuk menjelaskan e-filing. Di sini peneliti menggunakan Taro Yamane, tetapi teknik sampling yang dipilih adalah purposive sampling. Jadi ini terjadi inkonsistensi sampling. Kemudian penulis mengeluarkan 28 kuesioner tanpa penjelasan rinci. Pembahasan memasukkan asumsi tentang internet lambat dan sistem error yang tidak diukur dalam kuesioner. Hal ini berpotensi menurunkan validitas hasil penelitian. Kemudian apabila dibandingkan, Hardwiana memiliki kelebihan. Yang pertama, fenomena lebih sesuai dengan variabel dependen. Konstruk variabel lebih aman. Kemudian regresi variabel berganda digunakan secara tepat. Namun terdapat kelemahan. Yang pertama, fenomenanya kurang kuat. R-square-nya hanya 23,2% dan pengukuran kinerja masih berbasis persepsi. Kemudian untuk penelitian tugas akhir yang kedua oleh Agusman memiliki kelebihan. Yang pertama, SAMPLS lebih kompleks. Yang kedua, mampu menguji hubungan langsung dan tidak langsung. Dan yang ketiga, R-square-nya relatif tinggi. Kemudian, kelemahannya, konstruk penerimaan pajak bermasalah. Kemudian, fenomena tidak mendukung variabel dependen. Hipotesis mediasi tidak terbukti. Menurut saya, Hardwiana memiliki model yang lebih sederhana namun lebih aman secara akademik karena kesesuaian fenomena dan variabel masih terjaga. Sebaliknya, Agusman menggunakan metode yang lebih modern dan kompleks tetapi memiliki kelemahan yang cukup serius pada validitas konstruk variabel dependennya. Untuk penelitian berikutnya, saya merekomendasikan yang pertama, menggunakan data objektif organisasi untuk variabel utama seperti kinerja dan penerimaan pajak. Kemudian menambahkan grand teori yang jelas, mengurangi risiko common method bias, kemudian menjelaskan proses eksklusi data secara transparan, menambahkan variabel lain yang relevan untuk meningkatkan daya jelaskan model. Jadi sebelum dilakukan penelitian, sebaiknya penulis melakukan observasi awal terlebih dahulu sehingga variabel X-nya yang dipilih sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil review, Hardwiana lebih kuat dari sisi validitas konstruk dan kesesuaian fenomena, namun Agusman lebih unggul dalam kompleksitas model statistik. Secara keseluruhan, saya menilai TA Hardwiana lebih baik dan lebih aman secara metodologis, sedangkan kelemahan utama TA Agusman terletak pada pengukuran variabel penerimaan pajak yang menggunakan persepsi responden. Demikian presentasi hasil review metodologi penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.